belajar animasi drawing peta minda. Peta minda adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Dikutip dari buku bahan ajar simulasi dan komunikasi. Peta minda dikemukakan oleh Tony Buzan pada tahun 1974. Buzan berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Manfaat peta minda yang pertama adalah merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang terakhir, manfaat peta minda adalah untuk menyenangkan dan mudah diingat. Tahapan membuat peta minda. Yang pertama, buat subjek atau judul. Yang kedua, buat cabang-cabang utama, meliputi pertanyaan misalnya aktivitasnya, perlengkapannya, siapa saja, tujuannya kemana. Setelah itu kembangkan dari cabang-cabang utama yang telah dibuat tadi. Contoh membuat peta minda. Sini contoh sederhananya kita membuat peta minda tentang liburan keluarga. Kita kembangkan cabang yang pertama yaitu aktivitasnya. Kemudian kita cabangkan lagi, misalnya perlengkapannya. Kemudian cabang berikutnya, misalnya tujuannya. Yang keempat, misalkan siapa saja yang akan diajak. Nah, dari cabang-cabang ini kita kembangkan lagi aktivitasnya, misalnya berenang, olahraga, mendaki. Begitu juga perlengkapan, kita kembangkan juga, misalnya baju renang, bola, matras. Tujuannya kita kembangkan misalnya bisa saja kita ke pantai, ke gunung, atau ke waterboom. Kemudian siapa saja yang diajak, misalnya ayah, ibu, adik. Nah, inilah contoh sederhana dari peta minda. Materi diambil dari buku bahan ajar simulasi dan komunikasi digital